Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Uji Aktivitas Sinergis Ekstrak Daun Pepaya atau Carica Papaya L dan daun sirih atau Piper betlei terhadap cacing Caenorhabditis elegans secara in vitro. Berikut adalah anggota kelompok kami dan daftar pustaka yang kami gunakan. Infeksi cacing atau helminthiasis merupakan masalah kesehatan yang serius di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. WHO mencatat lebih dari 1,5 miliar orang terinfeksi cacing, terutama di daerah tropis dan subtropis. Sedangkan di Indonesia, prevalensi infeksi cacing masih tinggi dengan angka nasional 28,12%. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman seperti daun pepaya dan daun sirih telah menunjukkan potensi antihelmintik. Kandungan senyawa aktif seperti papain, flavonoid, dan tanin memiliki efek melumpuhkan dan membunuh cacing. Namun untuk potensi keduanya belum banyak diteliti. Penelitian ini menggunakan Caenorhabditis elegans sebagai model metode untuk menguji efektivitas kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih. C. elegans dipilih karena mudah dibudidayakan, memiliki sistem saraf yang mirip nematoda parasit, serta cocok digunakan dalam studi toksikologi dan farmakologi in vitro. Berikut adalah rumusan masalah yang telah kami susun, yaitu nomor 1, apakah ekstrak daun pepaya atau Carica papaya L memiliki aktivitas antihelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? 2, apakah ekstrak daun sirih atau Piper betlei memiliki aktivitas antihelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? 3. Apakah kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih menunjukkan efek sinergis dalam aktivitas antihelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? Untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu yang pertama, mengetahui aktivitas antihelmintik ekstrak daun pepaya terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro. 2. Mengetahui aktivitas antihelmintik ekstrak daun sirih terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro. Dan yang ketiga, mengetahui efek sinergis dari kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih terhadap aktivitas antihelmintik pada Caenorhabditis elegans secara in vitro. Berikutnya adalah manfaat riset. Yang pertama, memberikan informasi ilmiah mengenai potensi ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai agen antihelmintik alami. Kedua, menjadi dasar pengembangan alternatif obat cacing berbasis bahan alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. 3. Mendorong pemanfaatan kombinasi tanaman untuk meningkatkan efektivitas pengobatan helminthiasis. Pengembangan antihelmintik baru yang lebih aman dan efektif diperlukan karena prevalensi infeksi cacing yang masih tinggi di Indonesia, bahkan di dunia. Daun pepaya dan daun sirih diketahui memiliki potensi antihelmintik, sehingga riset ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas sinergisme dari kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai antihelmintik serta memaksimalkan potensi bahan alam yang telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Selain itu, penggunaan Caenorhabditis elegans sebagai model dapat menjadi pengujian terhadap potensi antihelmintik yang efisien karena keunggulan yang dimiliki organisme tersebut. Lalu selanjutnya, temuan yang ditargetkan dalam riset ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada konfirmasi dan karakterisasi efek sinergisme kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih. Yang kedua, ada rasio kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih yang paling optimal sebagai alternatif antihelmintik yang dapat membunuh cacing. Yang ketiga, ada lama waktu paparan kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih yang paling optimal yang dapat membunuh cacing. Hasil riset ini diharapkan dapat mengembangkan antihelmintik baru yang lebih aman, alami, dan efektif, serta menjadi dasar pengembangan fitofarmaka untuk mengatasi infeksi cacing. Selain itu, hasil riset ini diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kefarmasian, dengan temuan interaksi senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai antihelmintik. Hasil riset ini juga dapat menambah literatur ilmiah tentang pengaruh senyawa bioaktif terhadap cacing Caenorhabditis elegans dalam studi antihelmintik. Riset ini juga memaksimalkan pemanfaatan bahan alam sebagai pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Adapun luaran riset ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, artikel media sosial, dan akun media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan dan membagikan konten edukatif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka tanaman pepaya atau Carica papaya L.
Dengan klasifikasi, tanaman dari subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Caricales, famili Caricaceae, dan spesies Carica papaya L. Dengan morfologi, sistem perakaran tunggang dengan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter atau lebih dan menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari pusat batang tanaman. Batang tanaman pepaya memiliki bentuk silindris, memiliki ruas-ruas, memiliki rongga di dalam tengahnya, dan tidak memiliki kayu. Daun tanaman pepaya termasuk ke dalam kelompok tulang daun menjari dengan warna permukaan atas hijau gelap dan permukaan bawah hijau terang. Dengan kandungan kimia enzim papain, senyawa berupa alkaloid karpain, senyawa pseudokarpain, senyawa glikosida, senyawa karposid, senyawa saponin, tanin, glikofenol, alkaloid, flavonoid, cardiac glycosides, glikosida, dan anthraquinone. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka tanaman sirih atau Piper Beetle L. Dengan klasifikasi tanaman dari superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piper Beetle L. Bentuk dan struktur tanaman sirih merupakan semak berkayu di bagian pangkal, memanjat dan merambat, serta memiliki panjang yang dapat mencapai 15 meter. Tanaman sirih memiliki batang silindris berwarna coklat kehijauan atau kemerahan dan memiliki ruas-ruas tempat tumbuhnya akar lekat. Daun sirih berjenis daun tunggal dengan bentuk tulang daun melengkung, ujung runcing, pangkal membulat, dan aroma yang kuat. Tanaman sirih memiliki bunga majemuk yang berbentuk bulir. Dengan kandungan kimia, senyawa steroid atau terpenoid, alkanoid, flavonoid, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Minyak atsiri yang terdapat pada daun sirih berupa senyawa kafikol, kafibetol, atau betelfenol, alipirekatekol. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai cacing Caenorhabditis elegans. Cacing C. elegans adalah nematoda bebas hidup yang telah menjadi salah satu model organisme paling populer dalam studi genetika, biologi perkembangan, dan farmakologi. Cacing ini berukuran sangat kecil, hanya sekitar 1 mm pada tahap dewasa, dan bersifat transparan sehingga setiap perubahan seluler atau organ dapat diobservasi secara langsung menggunakan mikroskop. Siklus hidupnya pun sangat cepat, lengkap dalam waktu sekitar 3 hari. Selain itu, C. elegans ini bersifat hermaprodit, sehingga reproduksinya mandiri tanpa memerlukan kawin silang yang kompleks. Dengan begitu, C. elegans ini sangat mudah untuk dipelihara di laboratorium. Untuk habitat dari cacing C. elegans ini, di alam, hidup di tanah yang lembab, kompos, atau bahan organik yang membusuk, dan berinteraksi dengan beragam mikroorganisme di sekitarnya. Beberapa studi juga menyebutkan hubungan tidak langsung dengan invertebrata lainnya, misalnya siput atau kelabang, yang mungkin membantu penyebaran alami nematoda ini. Meskipun cacing ini bukan parasit bagi manusia, tetapi C. elegans ini memiliki kesamaan fisiologis dan filogenik dengan nematoda parasit. Oleh karena itu, cacing ini juga sering digunakan untuk screening awal senyawa antihelmintik. Contohnya seperti uji yang dilakukan oleh Hermando dan Buzet di tahun 2024. Selanjutnya ada uji in vitro. Uji in vitro ini adalah metode eksperimental yang dilakukan di luar organisme hidup, biasanya dalam sistem kultur sel atau medium buatan. Metode ini dirancang untuk mengevaluasi aktivitas farmakologis suatu senyawa terhadap mikroorganisme atau sel target dalam kondisi yang terkontrol.
Karena dilakukan di luar tubuh makhluk hidup, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengubah variabel seperti pH, suhu, dan konsentrasi senyawa, serta memungkinkan pengamatan secara langsung terhadap efek senyawa tanpa keterlibatan faktor biologis yang kompleks seperti dalam uji in vivo. Nah, dalam penelitian anti-helmintik, uji in vitro ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas senyawa atau ekstrak terhadap cacing. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara senyawa aktif dengan cacing target, sehingga dapat menilai potensi aktivitas anti-helmintik sejak awal. Penggunaan ini juga membantu mengidentifikasi mekanisme kerja senyawa dan mempercepat proses screening kandidat senyawa sebelum dilakukan uji lanjutan pada organisme hidup. Terdapat 3 metode uji in vitro untuk evaluasi anti-helmintik. Yang pertama ada uji kematian cacing. Dalam metode ini, cacing dewasa dipaparkan pada senyawa uji untuk diamati perubahan morfologi, tingkat motilitas, serta jumlah cacing yang mati dalam periode tertentu. Uji ini berguna untuk menilai kemampuan senyawa dalam membunuh parasit secara langsung. Yang kedua ada menghambat perkembangan larva. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah senyawa mampu menghambat pertumbuhan larva menjadi cacing dewasa. Bila efektif, senyawa akan menyebabkan larva mengalami gangguan perkembangan, gagal bermetamorfosis, atau menunjukkan kelainan morfologi. Yang ketiga, ada uji pelepasan telur dan perkembangan embrio. Pada metode ini, telur cacing dipaparkan pada senyawa uji untuk mengamati apakah nantinya ada gangguan pada proses penetasan atau perkembangan embrio. Jika telur gagal berkembang atau tidak menetas, maka senyawa tersebut berpotensi menurunkan tingkat infeksi. Variabel riset yang kita gunakan dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Contoh dari variabel bebas yaitu konsentrasi, ekstrak daun pepaya, dan ekstrak daun sirih, kemudian lama waktu paparan. Sedangkan variabel terikat yaitu dilihat pada cacingnya, meliputi kelumpuhan, kematian, dan kematian, serta perubahan perilaku pada cacing. Sedangkan variabel kontrol meliputi suhu inkubasi, volume larutan, jenis cacing yang digunakan, media, jenis pelarut, serta waktu inkubasi cacing. Berikut merupakan diagram alir dari tahapan riset yang akan dilakukan. Pada tahapan pertama dilakukan pengumpulan dan juga seleksi dari daun pepaya dan daun sirih. Kemudian tahapan yang kedua dilakukan preparasi dari serbuk simplicia, daun pepaya, dan daun sirih. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi lalu ditentukan kadar senyawa totalnya. Yang selanjutnya akan dilakukan uji aktivitas antelmintiknya dengan menggunakan metode in vitro. Baik, selanjutnya berikut merupakan prosedur dari penelitian yang akan dilakukan, di mana pada tahapan pertama dilakukan penyiapan simplicia, daun pepaya, dan daun sirih. Jadi, simplicia bagian daun dari pepaya yang lebih tua dan daun sirih yang lebih muda dikumpulkan dari daerah sekitaran Jember, selanjutnya diseleksi dan dipilih yang masih segar. Lalu daun pepaya dan daun sirih dicuci dengan air keran, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 3 jam. Selanjutnya, pada proses pengeringan yang kedua, yakni menggunakan oven selama 1 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi bubuk atau serbuk, lalu disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Lalu selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu merupakan ekstraksi dari daun pepaya dan daun sirih. Jadi metode ekstraksi yang dilakukan ini mengacu pada metode oleh Amalo dan kawan-kawan tahun 2020 yakni metode maserasi. Jadi simplicia yang telah dibuat direndam dalam 2,5 liter pelarut alkohol dengan konsentrasi 96% selama 3 hari atau 3 kali 24 jam. Kemudian maserasi dilakukan dengan pengadukan sebanyak 12 kali setiap 1 jam. Nah, setelah 3 hari, hasil maserasi dilakukan penyaringan dengan corong dan kertas saring untuk memisahkan filtrat dari ampas. Hasil saringan kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator, sehingga didapatkan ekstrak yang kental yang bebas dari pelarut. Jadi antara perlakuan dari daun pepaya dan juga daun sirih itu sama perlakuannya, di mana ekstrak yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga dilakukan uji aktivitas antelmintik.
Pada uji ini digunakan organisme C. elegans untuk menguji senyawa melawan parasit Trematoda, di mana senyawa ini didapatkan dari Laboratorium Drug Utilization and Discovery Research Group atau DUDRG Fakultas Farmasi Universitas Jember. Kemudian pada prosesnya nematoda akan dikultur menggunakan media NGM, nematode growth media, pada cawan Petri dan bakteri E. coli sebagai sumber makanannya. Setiap pengujian digunakan solvent dan SO 2% sebagai kontrol negatif, dan sebagai kontrol positif digunakan obat antelmintik seperti albendazole sebesar 10 mikrogram per mililiter. Masing-masing sampel dengan konsentrasi 0,5, 1, 2, 3, dan 4 mg per mililiter akan diuji sebanyak 3 kali replikasi. Sebanyak 30 cacing C. elegans akan dipipet per sumur dan pelat ditutup rapat serta diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius. Hasil yang didapatkan dengan cara menghitung jumlah nematoda yang hidup dan yang mati dalam tiap sumur setelah diinkubasi selama interval 12, 24, dan 36 jam. Nematoda dianggap mati atau motil bila tubuhnya lurus, tidak ada gerakan kepala, ekor, atau faring selama jangka waktu pengamatan 10 detik. Selanjutnya akan melalui proses analisis data dan juga penyimpulan hasil riset. Analisis data dan penyimpulan hasil riset yang kita lakukan dimulai dari pengamatan waktu kematian cacing, dan hasilnya akan diuji dengan metode uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan kelompok kontrol positif dengan kontrol negatif serta kelompok perlakuan, dan juga diuji Mann-Whitney untuk mengamati kelompok perlakuan vs kelompok kontrol. Kemudian akan dihasilkan data konsentrasi dengan motilitas yang akan dilakukan persamaan regresi dan akan dihasilkan data LC50, di mana data LC50 jika konsentrasinya lebih besar maka memiliki aktivitas antihelmintik. Baik, selanjutnya merupakan bagian bab 4, yakni anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Nah, terkait dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya dapat dilihat pada tabel 4.1, yakni terdapat 4 jenis pengeluaran menurut pedoman riset eksakta PKM oleh Belmawa, yakni yang pertama bahan habis pakai dengan anggaran maksimal 60%, kemudian dilanjutkan bahan sewa dan jasa, yakni maksimal 15%, dan transportasi lokal sebanyak maksimal 30% dan lain-lain maksimal 15%. Dari besaran anggaran yang ada dari jumlah keempat jenis pengeluaran tersebut yang tertera pada layar dengan jumlah 11.800.000 dengan rekapan sumber dana Belmawa sebesar 9.800.000 dan perguruan tinggi sebesar 2 juta. Selanjutnya pada jadwal kegiatan yang tertera pada layar pada tabel 4.2, yakni diawali dengan persiapan awal yang merupakan pengurusan izin lab dan koordinasi tim. Selanjutnya dilanjutkan pengumpulan alat dan bahan dan pengumpulan dan pemilahan daun pepaya serta daun sirih, yang dilanjutkan kembali pengeringan daun dan preparasi serbuk simplicia, dan dilanjutkan kembali dengan ekstraksi daun pepaya, daun sirih, dan selanjutnya penyaringan dan penguapan pelarut, dilanjutkan penentuan kadar senyawa total, serta persiapan kultur cacing C. elegans dan E. coli OP50, dan dilanjutkan kembali pengujian aktivitas antelmintik in vitro serta pengamatan dan pencatatan data 12, 24, dan 26 jam. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis menggunakan Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan LC50. Dan kemudian dilakukan penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, hingga evaluasi. Dan selanjutnya merupakan justifikasi anggaran dari rekapitulasi anggaran biaya
sebelumnya pada bab 4, pada lampiran tersebut justifikasi anggaran biaya, yakni pada belanja bahan dijabarkan pada 4 pengeluaran yang telah saya sampaikan barusan itu dijabarkan menjadi lebih rinci, dan untuk pada belanja bahan yakni terdapat daun pepaya, daun sirih, etanol 96%, NGM agar, M9 buffer, DMSO, dimethylsulfide, C. elegans, strain N2, kemudian E. coli OP50, albendazole NaOH, sodium hipoklorit atau bleach, kemudian ada aquadesteril, kemudian ada kertas saring dan bahan kimia pendukung berupa surfaktan dan lain-lain, serta kebutuhan alat tulis kantor ATK. Dan dilanjutkan kemudian pada pengeluaran bahan sewa, yakni sewa rotary evaporator, selanjutnya terdapat sewa mikroskop stereo, selanjutnya terdapat sewa inkubator, kemudian terdapat sewa jasa analisis senyawa, yakni kadar total. Kemudian terdapat pada perjalanan lokal, yakni transportasi kirim daun pepaya dan daun sirih, serta transportasi tim peneliti. Kemudian pada jenis pengeluaran lain-lain terdapat publikasi artikel ilmiah, dilanjutkan pada pembuatan laporan, yakni cetak 2 eksemplar, kemudian terdapat pengajuan hak kekayaan intelektual, serta promosi AdSense media sosial sebanyak 4 kali. Dengan total 11.800.000 untuk pada penelitian ini. Baik, terima kasih. Mungkin dapat sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.